Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Haji Dodi Permadi pada channel Al-Fatah. Simak channel di udara. Salam sehat dan istiqomah, dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Usai lebaran, harga sayur mayur merangkak naik yang cukup lumayan tinggi. Yang biasanya harga kangkung satu ikat Rp5.000 kini menjadi Rp10.000. Jika ditawar dengan pedagangnya, paling mentok harganya menjadi Rp8.000. Untung Ikhwan menanamnya pada bulan puasa sekitar 2 minggu menjelang lebaran, dan kini berumur 2 minggu hasilnya sudah dapat dipanen. Kangkung yang ditanam di botol air mineral bekas dan akan dijadikan sebagai santapan sayur tumis kangkung, dan juga sayur kangkung dimasak dengan Indomie rebus sebagai tambahan masakan yang dapat dicampur dengan sayur kangkung guna menambah selera nafsu makan yang menggiurkan, ketimbang hanya menyantap Indomie rebus polos yang tidak ada sayurannya. Sebagai gizi tambahan yang mengandung zat besi. Sedangkan bawang dan cabai rawitnya pun diambil dari pekarangan minimalis yang sengaja ditanam oleh Iwan di lahan sempit di atas drainase saluran pembuangan air limbah dapur, guna meminimalisir kocek pengeluaran uang belanja. Di samping higienis, ditanamnya tanpa menggunakan pupuk kimia. Tanaman sayur mayur menggunakan pupuk organik cair buatan sendiri, yaitu hanya dengan komposisi telur ayam 1 buah, air cucian beras, sedikit gula jawa, dan juga pupuk organik cair dari bahan sisa sayuran ataupun buah-buahan dari dapur yang dimasukkan ke dalam galon untuk diambil air endapannya saja. Kangkung diiris-iris, kemudian dicuci bersih dan ditiriskan. Simpan di dalam kulkas untuk logistik masakan yang sifatnya dadakan dan akan disajikan dengan fresh semua sayuran untuk dihidangkan bersama keluarga tercinta. Kangkung memiliki beberapa kandungan penting untuk tubuh seperti vitamin A, vitamin C, dan juga kandungan beta karoten yang tinggi. Nutrisi-nutrisi yang memiliki peran sebagai antioksidan untuk mengurangi radikal bebas di dalam tubuh yang bisa mencegah kolesterol teroksidasi. Bagi orang Indonesia, siapa yang tidak mengenal dengan kangkung? Kangkung sudah menjadi santapan sehari-hari bagi orang Indonesia ataupun Asia seperti Cina dan Malaysia. Kangkung adalah salah satu jenis tanaman tropis semi akuatik. Tanaman kangkung ini dikenal memiliki rasa seperti sayur bayam. Kangkung dikenal dengan tanaman yang memiliki biaya perawatan minim. Hanya perlu jumlah air yang banyak dan pupuk yang bagus untuk menanam tanaman kangkung di rumah. Kangkung atau Ipomoea aquatica adalah tumbuhan yang tumbuh di air atau di tanah yang lembab. Tanaman kangkung memiliki akar serabut serta bisa mengapung. Daunnya biasanya berbentuk seperti kepala panah. Daun kangkung bisa memiliki panjang 5 hingga 15 cm dengan lebar 2 hingga 88 cm. Tanaman kangkung memiliki bunga yang berbentuk seperti trompet dengan diameter 3 hingga 5 cm dan berwarna putih dengan warna ungu muda di bagian tengahnya. Tanaman kangkung paling banyak dijumpai di daerah Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Kangkung berkembang secara alami di saluran air yang membutuhkan perawatan sedikit. Kangkung merupakan tanaman yang sangat sensitif terhadap udara dingin. Suhu yang bagus untuk pertumbuhan kangkung diantaranya suhu 23 hingga 29 derajat Celcius. Jika suhu mencapai 10 derajat Celcius, maka tanaman kangkung tidak bisa tumbuh dan akan rusak. Biasanya kangkung siap dipanen sekitar 45 hingga 50 hari setelah pembibitan. Untuk pemanenan kangkung
Pilihlah tunas teratas, sisakan sekitar 2 inci dari batang bawah untuk mendorong pertumbuhan kangkung baru yang bisa dipanen lagi nanti. Panen kangkung sebelum mekar lagi sehingga bisa mendapatkan kualitas kangkung yang baik. Ketika dijual di pasaran, umumnya kangkung banyak ditemukan dalam bentuk bundel dengan berbagai ukuran. Untuk memilih kangkung yang bagus di pasaran, pilihlah yang berdaun besar dan hijau agak tua karena kangkung ini memiliki aroma yang lebih harum. Untuk menjaga kesegaran kangkung, simpan di ruangan yang sejuk. Bisa menyimpannya di dalam lemari es dengan sayuran hijau lainnya. Sebelum mengkonsumsi sayuran ini, alangkah baiknya untuk cuci kangkung dengan air bersih yang mengalir, lalu rendam dengan air garam sedikit sekitar 20 hingga 30 menit untuk menyingkirkan telur-telur parasit atau cacing air. Hal ini penting karena tanaman air ini tumbuh subur di perairan. Setelah itu bisa keringkan dengan kain lembut atau tisu dapur. Potong batang-batang yang keras, batang yang lembut tentunya bisa juga dimasak. Kangkung memiliki rasa yang manis dan lembut. Karena tanaman ini tumbuh subur di daerah perairan, tekstur kangkung juga sedikit berlendir. Bisa memasak sayuran ini dengan cara dikukus sehingga bisa menghadirkan rasa yang kontras antara batang yang renyah dan daun kangkung yang empuk dan segar. Selain dikukus, kangkung juga bisa dimasak dengan cara ditumis bersama bumbu-bumbu lainnya seperti bawang putih dan bawang merah. Perlu diingat, lebih baik membeli kangkung di tempat yang bersih atau mungkin juga bisa menanamnya sendiri di halaman rumah belakang untuk menjaga kualitas kangkung. Adapun manfaat kangkung, di mana tanaman kangkung memiliki banyak sekali manfaat baik untuk manusia dan juga hewan. Hampir semua sayuran berdaun hijau tua memiliki nutrisi yang bagus, termasuk kangkung. Daun kangkung memiliki banyak vitamin dan mineral. Selain itu, kangkung adalah sumber serat protein, kalsium, dan vitamin A dan C yang sangat baik untuk kesehatan. Berikut adalah manfaat kesehatan mengkonsumsi kangkung. Pertama, mengurangi kolesterol. Kangkung merupakan salah satu pilihan yang baik untuk diri seseorang yang ingin mengurangi berat badan dan mengurangi kadar kolesterol dalam tubuh secara alami. Banyak peneliti membuktikan bahwa mengkonsumsi kangkung bisa menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh serta triglikosida. Kangkung telah digunakan untuk pengobatan penyakit kuning dan hati. Penelitian membuktikan bahwa ekstrak dari tanaman air ini bisa memberikan perlindungan untuk hati yang rusak akibat bahan kimia. Daun kangkung memiliki kandungan zat besi yang banyak. Hal ini tentunya sangat bermanfaat bagi orang yang menderita anemia. Selain itu, kangkung juga baik untuk dikonsumsi ibu hamil karena ibu hamil lebih banyak membutuhkan kandungan zat besi. Zat besi merupakan mineral yang sangat penting untuk tubuh, terutama untuk sel darah merah sebagai pembentuk hemoglobin. Tanaman kangkung memiliki kandungan serat yang tinggi. Kandungan serat yang satu ini bisa membantu pencernaan hingga bisa mengobati berbagai gangguan pencernaan secara sifat pencahar ringan yang dimiliki tanaman kangkung sangat bermanfaat bagi orang yang sedang mengalami sembelit atau gangguan pencernaan. Penelitian mengatakan bahwa mengkonsumsi kangkung secara teratur bisa membantu untuk memproduksi tahanan terhadap stres yang bisa mengakibatkan diabetes. Kangkung juga bisa digunakan sebagai pengobatan alami untuk diabetes pada wanita hamil. Kangkung memiliki beberapa kandungan penting untuk tubuh seperti vitamin A, vitamin C, dan juga kandungan beta karoten yang tinggi. Nutrisi-nutrisi ini memiliki peran sebagai antioksidan untuk mengurangi radikal bebas di dalam tubuh yang bisa mencegah kolesterol teroksidasi. Kolesterol yang teroksidasi ini akan menempel di dinding pembuluh darah yang bisa menghalangi peredaran darah dan menyebabkan penyumbatan arteri, stroke, dan serangan jantung. Kangkung memiliki kandungan folat yang bisa mengurangi risiko penyakit jantung atau stroke. Selain itu, kandungan magnesium yang ada pada kangkung bisa menurunkan tekanan darah
sehingga memberikan perlindungan untuk kesehatan jantung. Kangkung mengandung 13 jenis antioksidan yang berbeda, sehingga kangkung merupakan pencegah kanker yang alami. Antioksidan ini diketahui bisa menangkal radikal bebas dari tubuh sehingga mengubah kondisi di mana sel kanker berkembang biak. Sayuran kangkung dinilai paling bermanfaat untuk mencegah kanker kolorektal, perut, kulit, dan kanker payudara. Kangkung memiliki kandungan karoten dan vitamin A yang sangat tinggi. Nutrisi ini tentunya sangat bermanfaat untuk kesehatan mata. Kangkung merupakan sayuran hijau yang kaya akan macam-macam nutrisi. Tanaman yang murah ini merupakan salah satu makanan yang bisa meningkatkan imun di dalam tubuh secara alami dibandingkan dengan suplemen-suplemen yang dijual di toko obat. Mengkonsumsi kangkung secara rutin bisa meningkatkan sistem imun tubuh dan juga menguatkan tulang. Kangkung juga berkontribusi dalam menetralkan racun di dalam tubuh. Memiliki rambut dan kulit kepala yang sehat tentunya membutuhkan banyak nutrisi. Nutrisi yang ada di dalam kangkung sangat bermanfaat untuk kesehatan kulit kepala dan rambut. Semoga tayangan panen kangkung di lahan sempit ini dapat menginspirasi dan mengedukasi pemirsa, bermanfaat dan sebagai tayangan alternatif yang memberikan informasi demi kemaslahatan umat, juga dapat menjadi teladan yang baik dan bisa didiskusikan oleh ibu-ibu untuk dapat menekan pengeluaran uang belanja dapur dengan menanam sayur mayur di pekarangan rumah maupun aneka bumbu dapur lainnya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.